Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Siber. Kali ini ketemu lagi dengan kami dari tim Cyber Muda. Dan saat ini kami akan mulai kajian yang bertemakan Al-Quran. Jangan centang dua doang bro, gitu kan teman-teman. Jadi jangan sampai kita baca Quran tapi cuma dibaca doang, tapi tidak dihayati, tidak diterangkan, kita dalami. Nah, kali ini kita kedatangan pemateri yang menarik banget teman-teman, dengan yang namanya adalah Kak Narenda nih teman-teman. Jadi Kak Narenda ini singkat biografinya, dia sekarang sedang kuliah teman-teman di sekampus yang bernama 11 Maret University, atau kampus universitas itu kampus 11 Maret, dan dia sebagai medical student. Masya Allah. Dan dia masih muda sekali teman-teman. Kak Narenda ini masih berumur sekitar 21 tahunan lah, antara nama saya. Dan coba saya undang aja Kak Nendranya. Kak Narenda. Kak Narenda. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini sambil nunggu, coba saya cerita sedikit nih tentang Kak Nendra nih teman-teman. Jadi Kak Nendra ini adalah seorang pelajar masih duduk di bangku kuliah, dan dia sekarang berumurnya sekitar 21 tahun nih teman-teman. 21 tahun. Dia di sini dijelaskan mempunyai banyak prestasi teman-teman, mulai dari most outstanding student, historical laboratory assistant, dan seorang founder dan current leader dari Bismillah Social Community teman-teman. Nah, ini ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya? Agak kudet saya masalah Instagram, jadi tadi agak mikir dulu. Iya, gak apa-apa. Kita masih santai aja kok Kak, slow aja, gampang. Nih Kak, kita pertemuan kali ini kita akan ngebahas suatu tema yang cukup keren sekali Kak, tentang Al-Quran. Jangan cuma centang dua doang dong, gitu Kak. Jadi kayak WhatsApp gitu ya? Iya, jangan centang dua doang, jangan cuma di-read doang tuh, tapi harus diapain lagi kan, gitu kan ya Kak. Nah, Kakak mau nanya nih ke Kakak nih, Kak, kita apakah waktu membaca Al-Quran, apakah hanya harus kebaca aja Kak? Atau apa harus ngapain lagi sih Kak yang kita lakuin nih Kak, di saat kita megang Al-Quran ini Kak, selain ngebaca itu sih Kak? Al-Quran ya? Kebetulan saya lagi megang nih. Jadi kalau saya pribadi ya, setiap orang tuh punya fasenya masing-masing. Kalau misalnya emang masih dalam fase baru baca doang ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu hanya bisa sebatas dibaca? Ya enggak. Ada, kalau misalnya Ustadz Hanan tuh ada 3 level gitu ya dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama membaca. Ya, misalnya kita baca surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Ya udah, kita nggak ngerti artinya, kita nggak ngerti itu dibaca untuk apa. Pokoknya kita baca aja. Jadi suaranya jelas. Iya. Jelas, kita hanya kebaca aja kan. Pertama. Itu yang pertama. Jadi ya itu yang paling sebenarnya nih ya, yang paling mudah kayak gitu. Terus setelah itu adalah kita bisa mengartikan dan menafsirkannya. Alif Lam Mim artinya apa? Terus misal yang kedua, kita baca Qul huwallahu ahad kayak gitu. Artinya ini apa? Qul huwallahu ahad. Tafsirnya apa? Nah, itu yang udah agak sulit kan. Kita baca aja sulit, itu udah males, apalagi kalau harus baca artinya. Tafsir, terjemahannya, tafsirnya. Ternyata masih ada yang lebih sulit. Yang tersulit adalah kita bisa mengamalkannya. Seperti waktu itu ada sebuah cerita, Umar bin Khattab itu diceritakan beliau membaca Al-Baqarah itu selama 7 tahun, teman-teman. 7 Masya tahun Allah. orang Umar
bin Khattab itu kan lama ya, lama banget ya. Iya. Kalau kita wajar, kita cuma terbelakang gitu ya. Iya. Udah sangat jauh dari Rasulullah, jadi mungkin agak wajar lah kalau misalnya butuh waktu lama. Tapi Umar itu harusnya kan bisa cepat. Bisa cepat Tapi banget. ternyata beliau nggak cuma membaca, beliau juga mengamalkannya. Jadi Al-Baqarah itu 200 lebih ayat udah diamalkan semua dalam kehidupan beliau sehari-hari. Semuanya. Masya Allah. Jadi itu waktu 7 tahun 8 tahun. Al-Quran coba bayangin, Al-Baqarah 7 tahun. Al-Quran berapa lama itu? Wah iya. Bisa Seumur hidup itu betul gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Al-Quran bisa ada tingkatan levelnya masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan pertama adalah teman-teman jangan pernah menganggap kalau baca Quran doang aja, aja itu bukan berarti itu hal yang buruk kayak gitu. Masih mending kita gimana kalau nggak delete? Gimana kalau diblokir Al-Qurannya? Wah itu bahaya sekali. Masalahnya banyak zaman sekarang tuh orang-orang bahkan megang Al-Quran aja tuh sangat-sangat jarang. Ada di lemari tapi udah berdebu kayak gitu. Jadi menurut saya di-read aja itu udah merupakan sesuatu yang bagus kayak gitu. Udah awal yang bagus ya. Kalau bisa kita tingkatkan levelnya menjadi kita artikan, kita tafsirkan dan bisa jadi kita amalkan. Kita amalkan. Jadi saran dari saya buat teman-teman semua, kalau misalnya emang baru read aja jangan berkecil hati kayak gitu. Karena saya pribadi baru nge-read aja baru sekitar kuliah kayak gitu. SMA itu masih jarang nge-read aja. Masih saya blokir Al-Qurannya. Masya Allah. Edit profile gitu kan, terus blok kontak kayak gitu. Karena apa? Karena nggak pernah saya baca Qurannya. Iya. Maka dari itu jangan pernah berkecil hati dulu. Emang ada levelnya, ada tingkatannya, tapi semua orang itu punya titik nolnya masing-masing. Nggak usah kita ngeliat orang lain yang udah hafiz Al-Quran. Saya punya teman, banyak banget teman-teman saya hafiz Al-Quran. Misal ada Mas Anas, Mas Huda, mereka teman-teman saya yang mana kalau mereka baca Quran, itu mereka udah nggak usah ngeliat Quran kayak gitu. Mereka lagi baca buku deh, lagi baca buku kayak gini, mulutnya komat kamit. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Bisa kayak gitu mereka. Luar biasa. Masya Allah. Iya, jangan kita bandingin. Kalau saya bandingin sama mereka ya saya bakal minder kayak gitu kan. Kita harus istilahnya kayak berjuang di zona waktunya masing-masing kayak gitu. Kita nggak harus, kalau ada yang harus kalah itu bukan orang lain. Hidup itu bukan kompetisi. Yang harus kita kalahkan adalah nafsu kita pribadi dalam malas-malas, dalam ragu-ragu, dalam takut untuk mencoba mendekati Al-Quran. Jadi mungkin awalnya kayak gitu Mas Naufal ya? Awalnya iya Mas Noval. Jadi mulai awal teman-teman kalau kita tuh perlu adalah untuk mulai membacanya. Mulai membaca baru tingkatannya kita coba menerjemahkannya, selanjutnya kita coba untuk mengamalkannya. Dan mengamalkan itu memang adalah tahapan yang paling sulit ya Kak. Tahapan yang paling sulit itu. Nah Kak, tadi kan disebutkan Kak, di saat kita baca Quran ini mulai kan kita tuh terkadang suka malas Kak. Suka gimana sih kita harus mulai langkah awal kita tuh Kak untuk mulai kebiasaan membaca Al-Quran, mulai kebiasaan untuk makannya tuh Kak. Kira-kira gimana tuh Kak? Saya ingin menceritakan sedikit ya. Dulu zaman-zaman saya sekolah adalah zaman-zaman di mana saya berkenalan dengan yang namanya Al-Quran ini. Dan waktu itu saya pernah bertanya ke seorang guru lah, anggap aja guru atau ustadz bolehlah, atau senior. Saya bertanya kepada beliau, Ustadz, Pak, gimana caranya bisa rutin baca Al-Quran kayak gitu. Terus beliau bilang, nggak usah baca Quran dulu. Kamu biasanya baca Quran nggak? Saya bilang, nggak pernah ya gitu kan. Saya jujur aja sama beliau. Terus beliau bilang, nah kalau kamu nggak pernah baca Quran, nggak usah muluk-muluk punya target buat baca Quran banyak-banyak. Pertama, cukup kamu taruh Al-Quran kamu, cukup taruh ini di kantongmu aja udah. Cukup taruh di kantong, nggak ada kantongnya. Taruh di kantong baju kita. Terus ini kan nggak dibaca. Ya udah nggak usah dibaca, taruh situ dulu aja. Terus saya coba lakuin karena seorang guru saya iyain aja, oke Ustaz, siap Ustaz gitu kan. Besoknya saya sekolah kan, ada Quran di kantong. Itu lagi jam pergantian pelajaran, lagi nunggu guru masuk kayak gitu. Mendadak tuh kayak ada bisikan gitu, woi, gue lagi di kantong lo nggak mau baca gue? Gitu. Iya. Jadi ini nih, di kantong ini, kita kan lagi gabut ya, lagi diem aja kayak gitu. Lagi jadi maaf. Kita lagi gini-gini dikit tuh, ada Quran kayak gitu. Masa nggak dibaca Qurannya? Masa nggak diambil kayak gitu kan? Tapi hari pertama iman saya masih kuat. Ngapain dibaca? Nah, kayak gitu. Jadi imannya kuat itu ya? Keimanan untuk tidak membaca Qurannya masih kuat kayak gitu. Hari kedua, hari ketiga masih kuat sampai hari keberapa itu saya kayak inget banget nih, lagi ada Al-Quran di kantong, dia ngebisikin gini, yakin nggak baca gua? Neraka loh. Jangan sampai kalau masuk neraka kayak gitu kan. Iya. Saya inget banget, lagi diangkot, pertama kalinya saya ngambil Quran dari kantong saya. Karena apa? Karena lagi macet, diangkot sepi, jadi kan bingung mau ngapain. Saya nggak bawa HP waktu itu, belum boleh bawa HP. Ya udah saya buka Quran dan saya baca.
walaupun hanya sekitar setengah halaman kalau nggak salah itu saya bacanya, tapi itu benar-benar merupakan momen yang luar biasa. Jadi benar, Ustaz saya benar, guru saya benar. Kalau kalian mau mulai untuk baca Quran dan belum punya kebiasaannya, paling nggak kalian deketin dulu secara fisik dengan Quran. Nggak usah deket secara hati dulu, nggak usah deket secara otak dulu, nggak usah. Fisiknya aja taruh ini di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Kalau sekarang mungkin di rumah aja ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan kantor. Jadi mungkin taruh di tempat-tempat yang kalian itu sering banget kunjungi. Kayak misal kalau saya dulu, saya taruh di kamar saya taruh di dapur, karena saya sering ke dapur ngambil makanan dan minuman di kulkas. Sama saya taruh di tempat saya nge-game. Jadi setiap saya mau nge-game, setiap saya mau ke dapur, setiap saya lagi di kamar, ini ada ginian tuh nongkrong kayak gitu loh. Di meja atau di tempat-tempat yang terlihat oleh mata. Jadi nggak enak ini masa ada Quran nggak gue baca kayak gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya konsep ini adalah konsep godaan. Kenapa konsep godaan? Bayangin nih, kita tuh sering banget entah itu ihwan, entah itu ahwat, entah itu cewek, entah itu cowok, apa itu ihwan ahwat ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Entah itu cowok, entah itu cewek, itu sering banget tergoda oleh lawan jenisnya kayak gitu kan. Misal lagi ngobrol, dia ganteng, pakai baju bagus, dia ganteng banget nih, aku pengen sama dia kayak gitu. Kalau ada cowok juga ada ahwat lewat, ada cewek lewat, cantik, putih, wah kayak gitu kan. Itu kan godaan ya, Betul, godaan sekali. Kenapa kita nggak menggunakan prinsip godaan ini untuk hal-hal baik? Kenapa nggak kita gunakan Quran ini untuk menggoda kita supaya kita membacanya? Kayak kalau misalnya kita setiap hari ketemu sama perempuan, kita bakal tergoda untuk dekat sama perempuan. Kalau kita setiap hari ketemu sama benda ini, ya kita bakal tergoda untuk ketemu sama benda ini. Jadi tips cara dari saya, untuk awal-awal banget yang masih belum terbiasa, ini nggak berlaku untuk yang udah master. Jadi kalau ada para hafiz atau hafizo atau buat antum juga Mas Naufal, ini nggak berlaku buat kalian. Kalian mah udah di otak, udah di hati gitu mungkin. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, gimana cara kita untuk orang-orang yang mana belum terbiasa untuk membaca Al-Quran. Paling nggak taruhlah ini, kalau kalian bingung, beli yang kecil, Al-Quran kecil di Gramedia 30-40 ribuan yang kecil ada. Kalau mau yang agak mahal yang kayak gini, beli online 100 sampai 200 ribu. Tapi enaknya ini lebih licin gitu, dia bahannya bahan apa sepatun gitu. Jadi saya lebih senang yang ini. Intinya ya tinggal kalian gimana caranya bisa deket sama ini secara fisik dulu. Nanti lama-lama tergoda. Yang awalnya baca 1 ayat per hari jadi 2 ayat per hari, 3 ayat per hari, dan seterusnya. Mungkin tips awalnya kayak gitu, Mas. Masya Allah. Jadi tips awalnya teman-teman, di saat kita ingin mendekatkan Al-Quran, dekatkanlah dulu secara fisik teman-teman. Taruhlah Al-Quran di tempat-tempat kita mudah menjangkaunya. Contohnya dari Mas Nendra ini tadi taruhnya di dekat tempat game, di dapur, tempat segala macam, atau di kantong, yang dimana tuh kita tergoda untuk mengambilnya, nih masa di kantong dong, di bawah doang. Saya mau nambahin. Apa Mas? Silakan. Suka banget buat main game ya. Sampai sekarang bahkan saya sering banget main Dota. Kalau ada yang main, kalian gak dengar ngalir saya insya Allah. Jadi saya suka banget main game. Dan teman-teman saya tuh selalu bikin, kalau kata gurunya Rock Lee di Naruto itu self rule ya, aturan diri sendiri. Yang mana saya tuh setiap mau main Dota, setiap selesai game, itu kan mau main lagi gitu ya, saya harus baca Quran 1 halaman atau 2 halaman. Jadi itu kayak aturan pribadi yang mana itu memaksa saya, karena saya pengen main Dota, saya harus baca ini. Jadi ada aturannya ya? Syaratnya gitu. Dan syaratnya nggak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan syaratnya, kalian males. Masa mau main game doang harus baca 1 juz? Nggak usah lah. 1 juz kan kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin dalam tanda kutip terpaksa, nggak usah memaksa diri sendiri dengan hal-hal yang terlalu besar. Karena ya kita sendiri kadang-kadang nggak punya kekuatan untuk bisa memenuhi janji kita sendiri kan kayak gitu. Mungkin gitu, Mas. Jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya kita memulai kebiasaan itu teman-teman. Nah Kak, saat kita mulai terbangun kebiasaan nih Kak, saat kita mulai suka dengan membaca Al-Quran nih Kak, di saat kita sudah berusaha untuk istiqomah Kak, tapi terkadang ada aja godaan Kak, di mana kita jatuh lagi, kita mulai malas lagi, kita jatuh lagi nih Kak. Nih Kak, kakak saya mau nanya nih Kak, gimana sih tipsnya nih Kak, agar kita dapat istiqomah membacanya, agar kita punya targetan-targetan yang dapat dipenuhi nih Kak, di saat kita sudah berada di kata kakak yang udah masternya ini nih Kak, nih buat teman-teman yang udah masternya ini, gimana sih Kak tipsnya biar istiqomah tuh Kak? Menurut saya itu yang namanya malas ya, MALAS. Pokoknya malas itu adalah anak dari 2 pasangan, dari 1 pasangan ke 2 pasangan. Malas adalah anak dari yang namanya ketidakjelasan visi dan kurangnya motivasi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita tuh harus punya tujuannya dulu sama motivasinya dulu. Kenapa kita mau baca Quran? Kenapa kita mau menghafal Quran? Kenapa kita mau mengartikan Quran? Kenapa kita mau mengamalkan Quran? Apakah itu karena
biar terlihat keren kalau lagi ngimam sholat, kita bacanya bacanya bagus. Nggak kul a'udzu birabbil nas, nggak kul a'udzu birabbil falaq gitu kan. Misal lagi ngimam di masjid kampus, ada akhwat yang kamu suka kayak gitu, misal ada cewek yang kamu suka, Iya, masa iya. bacanya cuma kul huwallahu ahad, malah Iya. ya ilah lah, aljin lah gitu. Yang Betul. lah biar kelihatan keren. Apakah itu motivasinya? Apakah karena kita pengen emang dalam tanda kutip ya, orang-orang banyak yang pengen baca Quran untuk memberikan mahkota cahaya buat orang tuanya? Apakah itu motivasinya? Atau karena kita paham kalau Al-Quran itu adalah sesuatu yang bikin semua hal jadi spesial. Bayangin, kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling spesial? Karena di dalamnya ada malam yang dimana Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar. Dan kenapa Lailatul Qadar itu bulan yang spesial? Karena malam tersebut turun Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling dihormati di seluruh apa ya? Di seluruh ruangan malaikat kayak gitu. Iya, jajar. Jibril mengepakkan sayapnya, kanan, kiri, itu barat tertutupi, timur tertutupi. Jadi emang semuanya itu bakal tertutupi oleh keagungannya malaikat Jibril. Jawabannya satu, karena beliau menjadi perantara turunnya Al-Quran. Wahyu. Nabi Muhammad, kenapa bisa menjadi nabi yang menjadi panutan hampir seluruh orang, bahkan orang-orang non-muslim? Padahal mukjizatnya dibandingkan dengan Nabi Musa, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain tuh terlihat, kalau menurut orang biasa nih ya, orang yang nggak paham nih ya, biasa aja kayak gitu. Tapi menjadi nabi yang paling spesial karena beliau punya mukjizat yang namanya Al-Quran. Maka kita orang-orang biasa, orang-orang yang dalam tanda kutip lahir dari rahim yang biasa, bukan nabi. Mungkin kalau ada yang bangsawan ya monggo, saya bukan kayak gitu. Nah, darah biru. Cara kita bisa menjadi spesial adalah dengan cara kayak Nabi Muhammad, kayak malaikat Jibril, kayak bulan Ramadan, yaitu masukkan Al-Quran ke diri kita. Itu motivasi yang menurut saya, motivasi yang benar-benar bikin saya itu tetap semangat buat baca atau menghafal Quran. Karena dulu saya sempat baca Quran, zaman saya SMA, itu cuma buat ngimam sholat doang di rumah. Jadi saya pamer ke ayah saya sama ibu saya kayak gitu. Kayak, Pak, aku bisa lah baca surat yang panjang gitu kan. Jadi kalau ayah saya ngimam, itu biasanya kalau nggak alin syiro, atin kayak gitu. Bosen saya dengerinnya. Ya, mau ganti. Masih jahat banget ya saya. Tapi gara-gara saya bosen, gantian lah saya ngimam, saya bacain apa? Saya bacain Ar-Rahman. Masya Allah. Terus pas selesai sholat, ayah saya nanya, kok mau hafal surat Ar-Rahman gitu? Hafal mah gitu. Jadi ya, itu motivasi di awal. yang mana sebenarnya boleh aja, nggak apa-apa kayak gitu. Asal kamu ganti perlahan-lahan kayak gitu. Iya. Niat motivasi kita itu adalah proses seumur hidup. Jangan sampai kita merasa kalau niat kita baca Quran masih cuman untuk terlihat keren doang, jadi berhenti buat baca Quran. Jangan sampai kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang namanya niat itu adalah proses yang kita ganti seumur hidup. Nggak bisa niat langsung lurus buat Allah, nggak bisa. Sekarang mau baca Quran supaya kelihatan keren dulu. Baca Quran supaya bisa lancar ngaji dulu. Bisa satu surat yang keren dulu, nggak apa-apa. Lama-lama benerin pelan-pelan. Niatnya. Proses. Awalnya buat kita sendiri-sendiri, ganti ke buat orang tua misalnya. Buat teman-teman terakhir, buat jadi orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ngerasa kalau niat gua masih buat deketin DE doang. Niat gua masih buat terlihat keren doang, gak usah baca Quran dulu lah. Jangan kayak gitu, Bos. Karena yang namanya Quran itu ya perlahan-lahan akan masuk ke dalam hati kita sendiri gitu. Jadi ya tunggu fasenya aja. Itu motivasi dan visi yang harus kita punyai dulu. Maka dari itu, walaupun kita lagi malas ketika ingat motivasi kita tadi, entah itu motivasi buat terlihat keren, entah itu motivasi buat orang tua kita, entah itu motivasi untuk jadi orang yang spesial, harapannya kita bisa semangat lagi. Kita bisa ngegas lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini penting banget, tadi saya udah sedikit ceritakan tentang pentingnya kebiasaan kayak gitu ya. Iya. Jadi pentingnya, kebiasaan ini luar biasa. Saya pernah lagi, lagi daurah gitu, di sebuah masjid di Bogor, namanya Atawun ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Tahu Mas. Daurah tahfiz Quran, harus menghafal Quran gitu kayak kalau di brosurnya sih ya 1 minggu 7 juz kayak gitu. Masya Allah, harus tergoda ya. Iya. Walaupun ujung-ujungnya cuma dapat 1 juz ya nggak apa-apa lah ya, tergoda dulu lah nggak apa-apa. Iya. Nah itu saya lagi daurah pas Ramadan kayak gitu di sana. Nah waktu itu lagi pagi-pagi itu kan ada agendanya gitu ya. Misal kalau stok hafalan maghrib sama duhur kayak gitu.
Nah, paginya ini agenda senam. Senam ini itu lagi gini-gini kan, puasa-puasa lagi senam-senam asik kayak gitu, 1, 2, 3 kayak gitu kan. Tiba-tiba nih ya, saya mendadak dengar ada yang tilawah Quran. Saya ingat banget saya lagi senam, mendadak ada tilawahan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Saya bingung, wih, lagi senam kok bisa ada yang tilawah? Saya nyari kan, wah, ternyata nggak ada orang. Ya udah saya lanjut senam, lanjut lagi dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ternyata datangnya dari belakang saya. Ada seorang bapak-bapak, udah agak tua, rambutnya udah putih nih, udah putih. Dia lagi tilawah. Jadi tangannya lagi kayak gini, mulutnya komat kamit. Sambil murojaah. Iya, mulutnya murojaah, keren banget kan. Nah, selesai senam, selesainya senam, saya SKSD. Pak, gimana caranya Pak bisa lagi senam, bisa tilawahan kayak gitu. Terus bapaknya kaget, hah? Emang saya tilawahan tadi, Dek? Bapaknya nggak ngerti kalau lagi tilawah, gitu loh. Saking terlalu seringnya gitu ya, sampai nggak ngerti. Terus dia baru cerita, iya nih Mas, saya tuh biasanya kalau lagi nunggu angkot, lagi di lampu merah, lagi nunggu kerjaan kantor, itu saya murojaah Quran. Jadi sampai pas lagi senam, itu rasanya lagi baca Quran. Dan itu ya paling cuma 1-2 ayat doang kan ya, nggak banyak-banyak kan ya. Yang penting dia ingat sama Al-Quran terus menerus. Saya punya teman namanya Mas Huda Syahdan. Beliau itu luar biasanya, saking udah inget sama dekat sama Quran, lagi main game ya, lagi main game di HP kayak gini, itu dia bisa baca Quran. Dan pas lagi selesai ayat, dia ngomong dulu, woi kenapa lu kayak gini? Ngomong ke gamenya kayak gitu. Jadi dia bisa connect gitu ya. Mungkin kalau secara apa namanya, rukun baca Quran harusnya nggak kayak gitu, harusnya kan fokus gitu ya. Tapi itu adalah sebuah pembuktian kalau ada orang-orang yang sudah saking dekatnya sama Quran, jadi bisa ganti-ganti fokus secepat itu kayak gitu. Karena teman-teman saya pengen ngasih tahu satu hal, kalau orang-orang itu, manusia itu tidak dibentuk oleh 1-2 hal besar yang dia lakukan. Tapi manusia dibentuk dari akumulasi jutaan bahkan miliaran hal kecil yang dilakukan sampai sekarang. Termasuk baca Al-Quran. Nggak usah sebenarnya ikut daurah hafalan. Nggak usah langsung hafal 7 juz, 10 juz. Nggak usah baca sehari 1 juz kalau misalnya kita belum terbiasa. Cukup kita baca 1 ayat, ganti jadi 2 ayat, 3 ayat. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak merasa berat. Saya tuh pernah belajar sebuah teori namanya neuroplastisitas. Adalah sebuah teori kedokteran di mana otak kita itu elastis, teman-teman. Ini otaknya ya. Kalau kita itu misal ingin melakukan sesuatu, otak kita itu akan mau mengabulkan keinginan kita. Misal, kita pengen naik sepeda, otak kita awalnya kayak gini, terus telunjuknya ini ke bawah gini, ini jadi ke bawah. Karena apa? Karena kalau ini ke bawah, kita lebih mudah buat naik sepeda. Misal kayak gitu. Sama, kalau kita ingin baca Quran, otak kita bakal, oke, nih orang mau baca Quran, ayo kita ubah formasi otak kita. Dan formasi otak itu bisanya berubahnya perlahan-lahan. Nggak bisa langsung dibanting setir, nggak bisa kayak gitu. Jadi mending kamu tilawah 1 hari 1 ayat, tapi rutin selama 1 bulan, daripada kamu tilawah 1 hari 1 juz, tapi habis itu nggak tilawah lagi. Karena pada akhirnya otak kamu bakal merekam kebiasaan kamu. Oke, nih orang suka tilawah setiap hari, terlepas dari jumlah ayat yang dia baca. Maka dari itu otak kita bakal bilang, oke, setiap hari ini orang harus tilawah. Jadi yang awalnya kita memaksa tubuh kita untuk melakukan sesuatu, gantian tubuh kita yang memaksa kita melakukan sesuatu. Kita nggak mau. Tuh, melakukan kebiasaan ya. Iya. Jadi begitu, Masya Allah. Jadi gimana penjelasannya dari Kak Aren tentang bagaimana kita memulai kebiasaan, mulai dari hal-hal kecil dulu tuh teman-teman, dari hal-hal kecil, mulai dari mendekatkan diri, terus juga mulai baca Quran, mulai 1 ayat dulu per hari, nggak apa-apa, tapi dibiasakan, semua lama-lama kan menjadi banyak tuh teman-teman. Nah nih Kak, mau nanya lagi nih Kak, di saat kita sudah bisa baca Quran, sudah memulainya, dan bahkan sudah merasakan manisnya baca Quran nih Kak, gimana sih caranya Kak kita untuk mengajak teman-teman kita yang lain nih kakak-kakak, mungkin kan kalau saya baca nih punya teman-teman gamer juga nih Kak, punya teman-teman yang lain, yang gimana sih ya caranya kita mengajak teman gamer, saya sendiri main game. Solo player. Ini kita nggak ada yang mau. Dulu pernah tapi sekarang udah pada namanya pindah. Tapi oke lah. Cara mengajak orang lain ya. Saya pengen cerita pengalaman saya nih ya. Zaman-zaman saya itu waktu itu mau hijrah gitu ya, mau baca Quran. Itu saya dikasih tips and trick sama orang-orang yang udah jago baca Quran kayak gitu. Pas saya SMA, saya lagi baca Quran di masjid kayak gitu.
Ada orang datang, saya bacanya itu masih putus-putus, kayak misal baca surat Al-Fatihah gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah lancar gitu ya. Ini masih kayak Alhamdulillahi Masih diajak ya. Masih belajar kayak gitu. Mendadak ada orang datang. Kalau misalnya kamu baca Quran, jangan kayak gitu. Bacanya yang lancar dong. Hurufnya dibaca dengan sesuai mahrojnya. Saya kan emosi ya. Saya baru belajar, bro. Tolonglah, bro. Kayak gitu kan. Kayak ada orang nih, baru masuk Islam nih. Langsung disuruh, pakai jilbab. Sholat tahajud. Puasa berat banget. Iya. Dia langsung bilang, oke, I'm out. Saya keluar. Iya. Jadi jangan sampai ketika kita ingin menyuruh orang lain untuk berbuat baik, dalam kasus ini adalah Al-Quran, jangan kita paksa dia untuk langsung melakukan hal-hal yang berat. Nggak usah. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal aja, suruh dia dekat sama Quran dulu. Suruh dia kantongin dulu. Kalau udah dekat, oke. Setiap hari kita, kalau misalnya kamu mau, kita setoran 1 ayat deh. 1 ayat aja nggak apa-apa, atau setengah ayat nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita itu memberikan dia ruang, tapi kita tetap memantau dia. Paling penting dalam baca Al-Quran tuh kayak gitu. Saya punya binaan, yang mana mereka semua tuh sama-sama ingin membaca Quran, pengen menghafalkan Al-Quran. Dan saya tuh pakai cara yang dalam tanda kutip menurut saya tuh enak. Dan itu nggak maksa mereka, cuman mereka tuh hafalan setiap minggu, setiap pertemuan kayak gitu. Caranya gimana? Saya bilang aja, pokoknya setiap minggu kalian harus setoran. Terlepas dari hafalannya apa, terlepas dari ngulang atau enggak, pokoknya kalian setoran. Karena itu membentuk apa? Membentuk kebiasaan. Dan kalau udah terbiasa, bahkan orang ini nih ya, yang dulu tuh zaman-zaman saya 2 tahun 3 tahun lalu masih bacaannya masih benar-benar aut-autan. Sekarang kalau setoran udah lancar. Bahkan sekarang udah 30 udah hafal semua. Itu saya seneng banget. Karena beliau itu menurut saya adalah orang yang benar-benar baru hijrah kayak gitu. Saya punya binaan yang kayak gitu. Jadi ada Anas Syahya yang ada di chat ini. Jadi kayak gitu teman-teman, kalau emang kita pengen ngajak orang-orang lain untuk baca Quran, kita itu harus membuat mereka itu nyaman dulu sama kita. Seorang guru pernah bilang sama saya, kalau kalian itu pengen mengubah orang lain, jangan kasih kebenaran. Karena orang itu akan sangat sulit menerima kebenaran, tapi kasih mereka dengan kebaikan. Karena orang itu sangat mudah menerima kebaikan. Kalau ada orang pengen kalian ubah, berikan kebaikan kalian kepada mereka supaya mereka nyaman. Kalau udah nyaman, kalian suruh nyebur ke sumur, mereka juga pasti mau. Kayak gitu. Jadi ya deketin dulu, kayak cipika-cipiki dulu dalam artian non literal gitu ya. Jadi deketin dulu, udah deket, baru kalian suruh, besok beliin gua makanan atau apapun, atau suruh ngapal Quran ya monggo banget. Jadi kita deketin secara perlahan-lahan dulu. Karena menurut saya ini adalah kesalahan. Jujur ya, saya gamblang aja. Kesalahan mayoritas dari lembaga dakwah kampus atau SKI atau kerohanian di seluruh Indonesia adalah mereka itu terlalu mentargetkan dakwah mereka untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sudah paham gitu. Iya, betul. Orang udah ngerti gimana cara ikut kajian, dia diajak kajian kayak gitu. Lah, orang-orang yang belum ngerti kalau kajian itu penting, mereka nggak dapat syiar dakwahnya, nggak dapat kebaikannya kayak gitu kan. Padahal harusnya kita lebih ngincar mereka itu yang setiap hari masih nggak ngerti kalau sholat itu wajib, yang mereka itu nggak ngerti kalau Quran itu adalah pedoman hidup kita, itu mereka yang lebih butuh kayak gitu kan. Kayak ini adalah PR yang luar biasa menurut saya, yang mana mungkin bisa menjadi PR buat teman-teman semua yang lagi istilahnya mencoba berbuat baik sama orang-orang lain kayak gitu. Karena kita lebih mengincar orang-orang yang sudah paham, tapi melupakan orang-orang yang masih ngomong apa sih sholat itu kayak gitu. Karena itu juga objek buat kita berikan kebaikan kayak gitu. Ya mungkin gitu Mas. Jadi gitu, teman-teman, bagaimana pentingnya sekali kita mengajak teman-teman kita yang lain yang belum merasakan manisnya iman, kita untuk ajak mereka untuk berhijrah, kita untuk ajak mereka bagaimana mulai kebiasaan membaca Al-Quran, teman-teman. Nah, nih teman-teman, ada pertanyaan dari teman kita, Rauf Evi. Kak, cara agar tidak ada kehampaan dalam sholat dan berdoa adalah perbaiki konektivitas kita sama Allah. Cara termudah memperbanyak kondisi kita di luar taubat pikir ya Allah. Oh, nih mengingatkan. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, kalau mau bertanya, boleh tulis di komentar. Silakan mau nanya apa teman-teman yang lain. Cara ngeliat komentar gimana? Di bawah ini yang ada tulisan-tulisan kelihatan ya? Nah. Oh iya, oke. Tutupan tadi. Itu yang nanya tuh gimana caranya biar deketin orang-orang yang kayak gitu ya. Saya jawab yang itu tuh menarik soal pertanyaannya. Oh, gimana silakan caranya mendekati orang-orang yang belum deket sama agama atau sama Quran gitu ya. Ini luar biasa banget nih. Penting banget ini. Karena apa? Karena saya pernah menjadi orang yang gak deket sama itu.
Saya jujur dikit, saya tuh dulu SMP anak nakal, teman-teman. Nakal banget, hobinya main warnet, pernah dimarahin sama orang tua gara-gara dapat ranking 28 dari 29 orang. Aduh. Lumayan ya, Terakhir nggak banget. paling terakhir kan. Tapi ternyata yang ranking terakhir itu nggak pernah masuk sekolah, pindah sekolah. Jadi termasuk sebenarnya saya ranking terakhir kayak gitu. Dan saya pernah dimarahin, pokoknya senakal itulah zaman-zaman saya SMP. Dan dulu tuh saya sering nongkrong di sebuah pos satpam gitu, buat main domino, buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman segeng saya kayak gitu. Nah, itu waktu itu banyak banget yang ngingetin saya, kamu jangan nongkrong, kamu sholat dong, kamu baca Quran dong, kayak gitu. Tapi nggak ada yang mempan. Karena apa? Karena mereka itu ingin membuat saya percaya apa yang mereka percaya. Paham nggak? Kita percaya kalau sholat itu adalah hal yang harus dilakukan. Kita percaya kalau Quran adalah pedoman hidup kita. Tapi nggak semua orang percaya itu. Walaupun iman itu artinya percaya, tapi nggak semua orang punya keimanan yang utuh untuk percaya. Walaupun kita harus beriman terhadap banyak hal kayak gitu ya. Tapi nggak semua orang punya. Sama kayak saya dulu, saya nggak merasa kalau saya itu harus baca Quran. Saya nggak merasa saya harus sholat. Saya merasa saya harus main di pos satpam kayak gitu. Percaya saya di situ. Oh iya. Banyak banget yang bilang, bahkan sampai guru-guru saya banyak yang nyamperin saya gitu. Dan nggak ada yang mempan. Sampai suatu ketika ada guru yang beda. Dan guru ini emang agak unik orangnya. Dia datang dan dia bukan ngajak saya sholat. Dia ngomong gini, nama saya dulu Rangga ya. Rangga, ayo kita balapan motor bareng-bareng. Jadi saya dulu hobinya naik motor ya. Kayak balapan gitu sama teman-teman. Nah, beliau ini ngajak saya balapan motor. Ustadz, seorang guru. Setiap hari hobinya ke masjid, ngajak saya balapan motor. Beliau berani malu untuk deketin saya. Kayak gitu. Berani malu gitu kan. Nanti saya bisa ceritakan besok di sekolah. Oh, bapak, namanya Bapak Rohman. Bapak Rohman kemarin balapan sama saya. Aduh, kayak gitu kan. Saya bisa gitu. Yang mana saya emang kayak gitu besoknya. Tapi beliau nggak masalah. Kita balapan motor, beliau nggak bisa naik motor, saya menang mudah. Tapi saya jadi merasa kalau ada orang loh ternyata yang sepemahaman sama saya. Yang ngerti kalau balapan tuh asik gitu loh. Dan bapaknya baik kayak gitu. Beliau bilang, oke, hari ini kan saya udah balapan sama kamu, besok gantian kamu yang ikut bapak. Kamu yang ikut sama bapak. Saya ikut sama beliau. Mau kemana nih Pak? Udah cuma ke masjid doang, sholat berjamaah doang. Kayak gitu doang. Saya sholat berjamaah, ikut sama beliau, terus habis sholat, beliau tuh baca Quran, saya ngikut aja. Dan ternyata biasa aja. Nggak kayak teroris ya. Nggak kayak orang radikal ya baca Quran itu. Saya sadar di situ, ternyata, walaupun saya percaya kalau saya harus main, bisa saya tambahin juga, kalau saya percaya, saya juga bisa baca ini. Bisa doang loh ya, bukan harus atau mau. Jadi dalam tanda kutip, kalau misalnya kita emang, kalau menurut saya, karena saya pernah mengalaminya, saya dideketin dengan cara mereka-mereka tuh datang ke hidup saya untuk menjemput saya dan memahamkan saya dengan apa yang mereka percaya. Dan kenapa saya bilang harus deketin dulu? Ini ada sebuah konsep menarik, ada sebuah jurnal psikologi yang saya baca. Kalau seseorang itu akan lebih terbuka sama orang lain, kalau orang tersebut berada di tempat yang sama. Ini maksudnya tempat ini apa? Bisa jadi tempat itu kadang-kadang kita bisa artikan banyak hal. Kayak misalnya ya, saya pernah lagi di bis sama seorang perempuan ibu-ibu di sebelah kanan saya. Lagi nongkrong aja berdua di bis kayak gitu. Saya nanya, saya orang yang nggak suka diem kalau di bis. Bu, mau kemana Bu? Kayak gitu kan. Bilang, ke Boyolali kayak gitu. Ngobrol-ngobrol dikit, sampai kenalan nama, mendadak ibunya itu out of nowhere gitu, mendadak beliau cerita tentang, Dede, aku tuh curiga ya, suamiku kayaknya lagi selingkuh Dede. Jadi curhat ya. Terus aku bilang, loh, kok kayak gitu Bu? Kok kayak gitu kan? Terus dia cerita, soalnya dulu saya tuh pas SMA, saya punya mantan 7 orang deh. Jadi saya takut karma kayak gitu. Siapa tahu nanti suami saya yang selingkuh kayak gitu. Lah, itu apa? Karena beliau merasa punya kesamaan sama saya. Apa kesamaannya? Sama-sama dalam perjalanan. Itu sederhana itu loh, sama-sama dalam perjalanan. Apalagi kalau kesamaannya di level yang lebih tinggi. Sama-sama suka ngegeng, sama-sama suka drama Korea, sama-sama suka anime. Itu pasti mereka jadi lebih nyaman sama kita. Yang lebih nyaman sama kita akan lebih mudah kita ubah pelan-pelan. Saya pernah punya adik di sebuah organisasi ya. Beliau tuh nggak pernah bisa dideketin. Rapat nggak pernah muncul. Kalau netflix nggak pernah nongol. Diajak ngobrol, mulutnya dipingkemin gini. Ya mas, nggak. Kayak perempuan kalau lagi haid. Ya, nggak kayak gitu. Saya udah mau menyerah. Saya hampir mau menyerah pas mau ngurusin dia. Sampai saya mengeluarkan jurus FBI saya. Jurus detektif Conan saya. Wah, ngapain tuh? Instagram dia. Saya buka Instagram dia. Ternyata
isi feed-nya itu adalah drama-drama Korea, teman-teman. Opa-opa Korea. Ada Opa. Kim Jong Un, ada Jong Jong Jong. Apa aja segala macam. Wah, nggak ngerti saya. Pokoknya isinya drama-drama Korea. Saya pikir, ya ampun, masa saya harus deketin Korea buat deket sama dia kayak gitu kan? Saya udah mau menyerah gitu, karena saya tuh nggak mau banget ngerti sama Korea-Korea kayak gitu. No offense buat teman-teman, saya nggak bilang itu hal yang jelek, sama sekali nggak bilang, jujur. Saya nonton beberapa, misalnya kayak Crash Landing on You, terus saya nonton Romantic Doctors, itu bagus kayak gitu, tapi saya bukan berarti, saya nggak terlalu suka kesana kayak gitu. Nah, waktu saya benar-benar nggak pengen. Tapi saya ingat cara ustadz saya buat deketin saya. Beliau nggak suka naik motor, tapi nyamper saya buat balapan bareng. Oke, saya bilang ke teman saya yang suka Korea juga, bro, kalau gua pengen terlihat ngerti Korea, nonton apa kayak gitu. Betul. Dia bilang nonton Goblin. Aku nggak ngerti aku Goblin apaan. Saya nonton 20 episode dan sampai episode terakhir waktu itu kalau nggak salah. Dan pas lagi kumpul-kumpul sama dia, saya memberanikan diri, kamu kemarin nonton Goblin episode terakhir nggak? Tahu nggak yang si ini pisah sama si ini? Saya bilang kayak gitu. Orang tadi yang nggak pernah ngomong, yang mulutnya selalu mingkem, dia langsung kayak gini. Hah? Serius mas? Kamu juga nonton? Langsung teriak dia. Luar biasa. Sekali. Yang awalnya nggak pernah ngomong, awalnya mulutnya selalu kemingkem, tiba-tiba karena dia merasa ada orang yang sama-sama suka drama Korea sama dia ngomong. Dan semenjak saat itu, dia menjadi adik yang selalu aktif dimanapun, teman-teman. Kadang-kadang, ketika mau mengubah orang lain, kita hanya butuh berkorban. Hanya butuh terjun ke dunia dia, tahu di dunia dia itu ada apa sih, terus kita seakan-akan berada di dunia yang sama dengan dia. Ya mungkin teman-teman tahu Goblin ya, itu dulu terkenal banget zaman-zaman SMA nggak sih? Ya, tapi itu lumayan bagus. Tapi favorit saya itu masih Chloe, itu bagus. Terus kemarin saya lagi direkomendasi nonton hospital gitu, saya lupa yang endingnya, ya pokoknya itulah. Intinya kadang-kadang sekarang saya mencoba saya tuh terinspirasi juga dari Avengers Endgame. Ada percakapan di mana Black Widow tuh ngomong sesuatu ketika ditanya sama Ant-Man nanya kayak gini ke Black Widow, bro, kamu ngerti quantum chromodynamics nggak? Black Widow bilang, ngerti hanya untuk memulai percakapan. Jadi cuma ngobrol doang. Nah, kadang-kadang kita butuh kayak gitu kan, lagi di mana sama orang, dia bilang, kamu rumahnya di mana? Boyolali. Saya bisa bilang, oh Boyolali yang deket sama Solo itu ya? Iya, kamu tahu. Kan kayak gitu. Iya, betul sekali. Sama teman saya dari luar negeri, beliau orang Perancis. Dia ngomong sama saya, aku nanya dia, where are you from, bro? Gitu. Dia bilang French kayak gitu. Oh, the Eiffel Tower kayak gitu. Yes, the Eiffel Tower. You know Eiffel Tower kayak gitu. Jadi bisa ngobrol gara-gara ada sebuah kesamaan. Ini menurut saya teori psikologi yang sangat-sangat diremehkan di dunia manusia kayak gitu. Cukup berpura-pura untuk paham apa yang dia senangi supaya dia bisa mengerti kalau kita berusaha untuk ngertiin dia. Ya kadang-kadang kita harus bukan bohong loh ya, berpura-pura aja. Jadi kayak misal rumahmu di mana? Di Gontor. Oh, sebelahnya pom bensin itu ya. Oh, bensin apa sih? Oh, depannya pasar. Pasar apa sih kan kayak gitu. Tapi ya kita harus dalam tanda kutip membuat mereka tuh percaya sama kita. Ya itu tips psikologi aja sih. Tips buat deketin teman-teman kita itu dengan pertama Hospital Playlist ya, namanya Hospital Playlist. Saya lagi Hospital Playlist. Jika ada marriage itu juga. Bisa nggak sih Kak? Ada pertanyaan nih Kak dari teman kita. Bisa nggak sih Kak dakwah sendirian? Rasanya jadi content creator gimana? Ada rencana nggak kalau kolaborasi kebaikan sama konten kreator yang lain gitu Kak? Ada pertanyaan. Pesan apa tadi? Sendiri gimana gitu ya? Menurut saya sendiri atau bersama-sama adalah pilihan yang semua orang boleh pilih. Tapi kalau kita bicara dampak loh ya, kita bicara luas, seberapa luas, jelas yang sendiri akan lebih mudah buat kalah sama yang rame-rame. Karena apa? Misal kita sendiri ya, misal kita cuma punya orang-orang yang dalam tanda kutip percaya sama kita 10 orang. Ya udah karena kita cuma 10 orang itu doang. Tapi kalau kita kerja sama orang-orang, saya yang ikutin 10 orang, dia 10 orang, dia 10 orang. Kita bertiga bareng-bareng, kita bisa dapat 30 orang. Itu ya simple math saja kayak gitu. Matematika sederhana, yang mana tapi mungkin banyak masalah di tengah jalan atau di teknisnya. Karena mungkin nggak sepakat secara pemahaman. Atau nggak suka dengan cara seseorang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip mungkin itu adalah cara yang lebih baik, cuman yang butuh banyak banget penyesuaian teknis di keberjalanannya. Terus ada rencana buat rasanya jadi content creator, sama ada rencana buat collab sama yang lain kayak gitu ya.
sebenarnya saya tuh nggak terlalu merasa saya content creator ya, karena saya pribadi juga dokter sentubi gitu ya, pengen jadi seorang dokter, dan emang saya tuh dapat julukan content creator atau mungkin penulis itu lewat hal yang dalam tanda kutip saya pribadi nggak nyangka kayak gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? Yang mana kan dapat dalam tanda kutip orang-orang yang percaya sama saya terpaksa untuk istilahnya menjalankan amanah yang sudah Tuhan kasih sama saya gitu loh. Jadi bukan terpaksa ya, mau nggak mau dijalanin kayak gitu. Kalau rencana collab mau banget sebenarnya, dan sebenarnya udah ada beberapa tempat buat collab, cuman mungkin sayanya aja sih yang belum bisa memaksimalkan hal tersebut karena mungkin masih belum bisa memfokuskan untuk jadi content creator kayak gitu. Karena ya saya dalam tanda kutip cita-cita saya bukan ke situ sebenarnya, cuman ya oke lah. Ya. Kalau ada sekalian ada bonus sedikit ya oke lah. Cuman kayak ya doakan saja sih bisa berkolaborasi lebih banyak dengan orang-orang baik juga. Sukses lah ya. Ini Kak ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, kalau dakwah itu kan kita merangkul ya, maksudnya ngajak siapapun itu buat jadi lebih baik lagi. Tapi kalau misal kondisinya dia yang lebih paham dan pengen dakwah itu pendiam dan tertutup, terus gimana cara dakwahnya tuh Kak? Jadi ada seorang dia ingin dakwahi temennya yang dimana tuh sebenarnya ilmunya lebih tinggi tuh Kak, ilmunya lebih tinggi, lebih paham. Cuman tapi dia mungkin agak kurang mau membagikan ilmunya, kurang mau untuk mensiarkan agamanya tuh Kak. Mungkin kayak gitu kali Kak maksudnya. Yang pendiam tuh berarti yang udah pahamnya ya? Mungkin udah paham. Udah paham lah ya. Berarti dia kita mengeluhkan kenapa dia nggak membagikan itu kepada orang lain gitu ya? Oke, saya pribadi, saya pribadi adalah orang yang sangat menghargai perbedaan antara orang lain. Dalam tanda kutip, saya punya beberapa teman yang emang orangnya pendiam kayak gitu. Emang nggak bisa ngomong di depan, tapi emang bukan berarti ketika mereka tuh nggak bisa ngomong atau mereka pendiam, bukan berarti mereka nggak bisa memberikan kebaikan kayak gitu. Bahkan ada orang-orang yang bahkan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain lewat teladan doang kayak gitu. Cuman gara-gara dia sholat doang, kita ngeliat oh dia sholatnya rutin banget ya. Saya punya teman, benar-benar teman saya nih, dia itu teman non ini sih, non di Solo, teman saya di Bekasi, di komunitas saya pas zaman SMA dulu. Beliau itu pokoknya kalau misalnya lagi mau rapat gitu, pas mau rapat bareng-bareng gitu, dia selalu sholat dulu. Dan beliau tuh orangnya pendiam, tapi setiap kali kita mulai rapat, pasti lagi sholat ya, nggak ada yang mau sholat juga sama kayak dia. Kayak gitu loh. Jadi dia itu bisa memberikan manfaatnya bukan dengan lisan. Ingat, lisan hanya salah satu cara untuk memberikan kebaikan. Kita bisa pakai tulisan, bisa pakai teladan. Terakhir, bisa pakai tangan Tuhan. Apa maksudnya tangan Tuhan? Ya Allah, tolonglah si Budi ini supaya dia jadi orang lebih baik lagi. Ini teman-teman dulu, saya punya prinsip, nanti kalau saya punya anak, saya pengen nyuruh dia, kalau kamu sekolah, kamu harus jadi ranking 1 atau jadi anak nakal. Dua itu dong pilihannya, kalau nggak usah sekolah gitu. Ya, juga sih. Cuma saya pengen kayak gitu. Kenapa? Karena dua orang itu adalah orang yang paling diingat sama guru. Ya nggak? Yang diingat adalah orang nakal sama orang yang ranking 1. Ranking 2, ranking 3 nggak diingat kayak gitu. Kalau nakal biasa aja nggak diingat. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena pas zaman dulu saya SD, saya nakal banget sama seorang guru, yang mana saya pernah teriak-teriak di lobi gitu, manggil-manggil namanya dia. Namanya Yasser. Saya bilang, Yasser FC aja, saya gituin. Saking nakalnya saya dulu. Nah, saya merasa bersalah banget pas zaman saya SMP sama SMA. Karena saya nggak pernah jenguk beliau di SD, dan saya takutnya udah sakit hati banget kayak gitu. Nah, mendadak pas saya udah rilis buku, saya udah sering dalam tanda kutip sharing di mana-mana kayak gitu, ada telepon masuk, saya angkat, Assalamualaikum. Narendra, ini Rangga kan? Yang dulu SD Al-Azhar 9 kan? Kayak gitu. Iya Pak, ini siapa? Ini saya Pak Yasser, guru kamu pas SD. Saya dapat poster kamu, ini beneran kamu ngisi. Saya nangis teman-teman saat itu, karena apa? Beliau yang dulu saya kata-katain, benar telepon saya, nyelamatin saya. Beberapa hari kemudian, saya langsung jenguk beliau di SD, saya ngasih buku saya, terus dia bilang, untung saya setiap hari doain kamu dulu kayak gitu. Saya jadi ngerasa, oh mungkin saya bisa berubah jadi orang baik gara-gara doa beliau kayak gitu. Itu yang saya maksud tangan Tuhan kayak gitu. Kadang-kadang orang-orang yang pendiam itu mungkin nggak merubah secara nyata kayak gitu. Doa dia kuat banget. Ya Allah, semoga si Budi bisa langsung sholat berjamaah. Semoga si Bambang bisa pakai jilbab. Itu diomongin sama Tuhan. Karena kalau kita gagal memegang hati hamba, kita pegang kita pegang zat yang memegang hati hambanya. Di surat Al-Qasas Allah bilang,
kalau misalnya manusia itu mau mengubah orang lain, itu hak mereka. Tapi yang punya kemampuan untuk mengubahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mengubah orang yang kita cintai, tapi Allah mengubah orang yang Dia kehendaki. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ya bisa pakai cara-cara itu. Cuman mungkin ya jadi orang bandel yang benar baik. Benar. Jadi mungkin kalau emang orangnya dalam tanda kutip emang pendiam banget, mungkin bisa disuruh pakai cara yang 3 di akhir tadi. Bisa pakai tulisannya, bisa pakai teladannya, dan bisa pakai tangan Tuhan, bisa minta doakan. Karena menurut saya ya, makin kesini tuh makin sulit ya percaya sama orang-orang yang ngomong. Mungkin kalian juga yang percaya sama saya nggak sebanyak itu kayak gitu. Kayak, ini orang ngomong apa sih? Atau saya mah punya cara sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya malah sebenarnya cara-cara yang lebih kreatif adalah cara selain ngomong. Entah itu lewat tulisan, lewat poster-poster gitu, lewat cara-cara yang lebih kreatif, inovatif, dan lebih milenial kayak gitu kan. Sekarang ceramah yang denger siapa? Tapi kalau kalian ajak mereka main, terus ada moral story-nya, mereka diajak main bareng, terus ternyata ada hikmahnya, itu kan lebih masuk buat milenial kayak gitu. Nah kalau itu udah dilakuin, gagal, ya udah berarti itu urusannya Tuhan. Mungkin Tuhan ingin mengubah dia dengan perantara yang bukan kamu, tapi perantara orang lain kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi saya juga sama informasi nih buat teman-teman yang lain yang nanyain, Kak gimana nih mau nonton nih ulang kelewatan. Teman-teman bisa nonton tayangan ini di IG-nya cyber_community teman-teman. Jadi teman-teman silakan follow aja IG kami cyber_community. Nah, coba kita lanjut lagi. Tadi kalau nggak salah ada yang mau bertanya lagi. Oh ada yang bertanya nih Kak, kayak dari Flakuma Lasari. Kak, ya itu Malasari terbebani Kak Naren dengan sebutan konten kreator tuh Kak. Pertanyaannya, terbebani nggak? Mbak Sari ini orang yang dulu pas zaman di organisasi adalah orang yang paling sering ngingetin saya nih. Ngingetin buat makan. Kayak ibu saya dulu pas di BPM. Doain deh supaya mbaknya bisa sukses terus. Amin. Amin. Jadi kalau ditanya tentang terbebani atau enggak, menurut saya pribadi, iya. Mau nggak mau ya. Karena kayak misal DM Instagram kayak gitu. Itu sering banget ada yang nanya tentang A, tentang B, tentang C. Yang mana saya tuh walaupun saya ingin banget buat menjawabnya kayak gitu, namanya juga waktu manusia kan ya. Waktu tuh jauh lebih sedikit dibanding kewajiban yang ada kayak gitu kan. Kalau kata kalimat-kalimat pepatah Arab. Jadi jujur terbebani, cuman saya pengen dibawa enjoy aja. Jadi saya sekali minta maaf mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin sering chat tapi nggak saya balas. Mungkin jujur aja mungkin ketimbun atau gimana kayak gitu. Karena saya pribadi juga sudah mengalokasikan waktu sebenarnya buat balasin chat Instagram itu setengah jam 1 sampai 1 jam sebelum tidur kayak gitu. Tapi terkadang ya emang kayak lagi malas atau lagi bad mood kayak gitu, jadi nggak melakukan itu. Jadi ya terbebani ya, cuman saya enjoy kayak gitu. Karena menurut saya adalah kesempatan yang Tuhan kasih kan. Tuhan sudah memberikan orang yang percaya sama saya, berarti saya bisa mengubah mereka dikit-dikit aja kayak gitu. Jadi saya ngerasa kalau misalnya ya adalah istilahnya kayak terbebani, cuman bukan berarti sesuatu hal yang saya nggak suka kayak gitu. Jadi meskipun perasaannya terbebani tapi dibawa enjoy aja. Manis aja, enak aja kan Kak, itu tipsnya. Ya Kak, mungkin dari saya mau sedikit bertanya nih Kak. Di saat misalnya proses hijrah nih Kak, terkadang kita tuh suka minder Kak, waduh nih orang kok hebat sekali, saya udah umur segini tapi kok belum bisa sehebat dia nih Kak. Ada nggak sih Kak motivasi buat teman-teman kita yang lagi proses berhijrah tapi mengalami rasanya minder terhadap teman-teman yang lain yang udah wah banget dibandingkan dia sendiri? Saya pernah ngajak teman saya lomba hafal Quran. Jadi saya tuh zaman-zaman pengen buat ngafal Quran, saya tuh ngajak teman saya lomba. Anggap aja namanya Yusuf. Si Yusuf ini, dia bukan dari pesantren, jadi kayak imbang lah sama saya. Saya SMA negeri gitu. Jadi saya ajak mereka dia lomba bareng. Pas bulan Ramadan, kita punya kesepakatan. Setiap hari kita maghrib di masjid ini buat sama-sama setoran hafalan. Hari pertama, saya ngafalin 5 ayat Al-Baqarah, dia ngafalin 10 ayat Al-Baqarah. Hari pertama, saya bilang, alah 5 ayat mah gampang, kayak gitu kan. Saya salah, kayak gitu. Minggu depan ya, saya udah hafal 30 ayat Al-Baqarah, dia udah hafal 100 ayat Al-Baqarah. Masya Allah. Udah 70 ayat, bisa nggak ya, kayak gitu. Selesai Ramadan, dia sudah hafal Al-Baqarah, saya baru 50 ayat Al-Baqarah. Malam harinya dia bilang gini, Ren, makasih ya, aku udah dikasih kesempatan buat membahas sama kamu. Mau nggak kita lanjutin di bulan-bulan selanjutnya? Saya bilang, nggak mau, jangan. Kenapa saya nggak mau? Karena saya takut kalah sama dia. Jauh banget saya minder sama dia. Nah, banyak banget orang yang berhenti melakukan hal
hal baik karena minder, teman-teman. Banyak banget orang yang berhenti ngafal, berhenti baca, berhenti sholat, berhenti berkarya karena dia bilang, dia udah ngelakuin itu, dia terlalu hebat, aku nggak usah lah. Ini bahaya, ini sangat-sangat bahaya. Satu hal yang harus kita pahamkan adalah setiap orang itu punya porsinya, setiap orang itu punya kebaikannya. Yang mana kebaikan itu punya jodohnya. Manusia punya jodohnya, itu pasangan. Kebaikan juga punya jodohnya, yaitu orang yang bakal menjadi penerima kebaikannya. Bayangin gini, saya sering nulis di line dulu, yang like mungkin sampai ribuan atau puluhan ribuan, yang share mungkin ribuan, yang komen mungkin ratusan kayak gitu. Tapi bisa jadi nggak ada satupun orang yang berubah karenanya. Jadi yang saya dapat cuma like, cuma share, sama cuma komentar. Nggak ada yang berubah. Bisa jadi ada orang yang ngeposting di line, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share, yang baca cuma 7 orang, tapi ada 1 orang yang hijrah, yang deket sama Tuhan, lebih deket gara-gara baca itu. Dia nggak dapat like, nggak dapat komen, nggak dapat share, tapi dapat pahala karena bisa menginspirasi orang lain untuk dapat kebaikan. Jadi apa yang kalian lihat di teman-teman kalian hebat itu hanyalah yang terlihat dari luar. Bisa jadi manfaatnya itu tidak seperti yang kita kira. Cukup kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Cukup fokus dengan apa yang kita punya. Kalau ada yang harus kalah dalam kompetisi kehidupan, adalah nafsu kita, adalah kemalasan kita, adalah keraguan-keraguan kita. Ada orang yang lulus kuliah cepat, tapi baru dapat kerjaan 3 tahun kemudian. Ada orang yang lulus kuliah 3 tahun kemudian, tapi langsung dapat kerjaan. Ada orang yang nikah, pengen punya anak, tapi baru dapat anak 5 tahun kemudian. Ada yang nikah 5 tahun kemudian, tapi langsung dapat anak. Setiap orang itu punya zona waktunya masing-masing, dan percuma kalau kita membandingkan zona kita dengan zona orang lain. Cukup fokus dengan apa yang kita punya. Saya tekankan, ini penting banget menurut saya. Orang lain adalah indikator terburuk untuk menentukan perkembangan kita. Tapi orang lain adalah motivator terbaik untuk memulai perkembangan kita. Kalau ada orang hebat, pengen jadi kayak mereka, gas kayak mereka, tapi nggak usah dibandingkan hasilnya. Nggak usah dibandingkan progresnya kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu, supaya bener. Benar, kita ingin benar ya. Masya Allah, luar biasa sekali, Kak. Saya juga buat teman-teman yang lain, kalau misalnya masih mau tanya, silakan. Masih bisa bertanya. Coba saya lihat ada yang masih bertanya nggak? Nggak usah dipaksa kalau nggak ada pertanyaan, mah. Iya, cukup ya paling. Kalau dari saya, apalagi ya? Mungkin oh ya Kak, mungkin dari saya, mungkin kan di saat kita sudah memulai langkah kecil nih Kak, sudah mulai kecil, boleh baca Quran. Penting nggak untuk kita sih, untuk mulai langkah yang besarnya nih Kak. Kayak misalnya kita udah mulai terbiasa Quran, kita menilai, bacaan Quran kita kurang bagus nih Kak. Terus kita untuk mengambil langkah besar, misalnya kita untuk mengikuti tahsin, atau misalnya hafal Quran, kita mengambil langkah yang besar untuk mengikut tahfiznya tuh Kak. Penting nggak sih Kak, untuk sampai mengambil langkah yang besar seperti itunya tuh Kak? Oke, menurut saya tuh ketika kita punya target dan tujuan, itu mungkin banyak orang bilang kalau kalian punya targetlah yang tinggi gitu. Bikin target yang tinggi langit supaya kalau jatuh di antara bintang-bintang kayak gitu. Kayak Soekarno atau kayak siapa yang sering ngomong kayak gitu. Saya juga sering ngomong gitu, saya sering bilang kayak gini. The greatest tragedy in life is not the people who aim too high and miss. Orang gagal itu bukan orang-orang yang targetnya terlalu tinggi lalu mereka gagal. Mereka itu nggak gagal. Yang gagal adalah people who aim too low and hit. Mereka yang punya target terlalu rendah dan mereka berhasil. Mereka terlalu bangga dengan hal-hal individualistis yang telah mereka lakukan kayak gitu. Mereka lupa mereka punya teman-teman, mereka punya lingkungan, mereka punya Indonesia, mereka punya semesta yang butuh kontribusi mereka. Saya sering bilang kayak gitu. Tapi nih ya, tolong setiap kalian punya target melangit, selipkanlah target-target yang membumi. Maksudnya apa? Kalian punya target mau ngafalin 10 juz di bulan Ramadan. Tambahkanlah target setiap hari aku harus ngafal 5 ayat. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika kamu bisa menyelesaikan target yang kecil, hatimu bahagia, otakmu bahagia, dan orang-orang yang bahagia, hati yang bahagia, otak yang bahagia itu akan cenderung ingin melakukannya lagi. Sementara kalau kita cuma punya target yang tinggi doang, pengen ngafal 10 juz pas bulan Ramadan, kita nggak ngerti progresnya sampai mana. Kita nggak ngerti dalam tanda kutip ini sampai mana ya, aku berhasil nggak ya, hati kita bingung, ini kok aku udah berusaha lama kok nggak nyampe-nyampe kayak gitu. Kalau kita males, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi boleh kamu punya target ikut sekolah tahsin, ikut camping hafalan atau apapun boleh, tapi jangan lupa
buat target-target kecil yang membuat targetmu yang melangit seakan-akan berada di bumi kayak gitu. Karena seseorang yang punya target tinggi itu nggak perlu dalam tanda kutip merasa kalau dia tinggi kayak gitu. Cukup merasa kalau yang membuat kita bisa hebat, yang membuat kita bisa ngegas adalah target-target kecil kita. Satu, yang terakhir, jangan sampai kalian punya target dan mimpi setinggi langit, tapi usahanya terkubur di dalam tanah. Jangan sampai kayak gitu. Karena banyak orang pengen jadi presiden, tapi disuruh jadi ketua kelas nggak mau. Pengen jadi seorang guru, tapi pas disuruh ngajarin temennya bilang, alah, nanti lu bagus nilainya, kayak gitu. Pengen jadi seorang dokter, tapi biologinya nggak pernah mau belajar. Itu kan tidak ada kesesuaian antara apa yang dia inginkan dengan apa yang dia lakukan. Buat. Jadi ya, itu mungkin saran dari saya. Kak, ada yang nanya lagi nih, Kak. Bagi tips atau saran dong, biar punya niat lurus saat menulis dong, Kak, gitu. Jadi, minta saran. Niat yang lurus ya? Kalau saya pribadi, kalau tentang niatnya, saya selalu menekankan kalau tentang niat, apapun yang dilakukan kayak gitu, kalau lagi ngomongin niat, adalah jangan pernah kalian bisa menganggap kalau kalian hanya bisa melakukan suatu kegiatan kalau niatnya sudah lurus doang. Jangan sampai kalian berhenti buat beramal gara-gara takut riya. Jangan sampai kalian berhenti buat tilawah, ngafal gara-gara niatnya bukan buat Allah kayak gitu. Jangan sampai kalian berhenti beribadah kalau misalnya niatnya emang belum lurus kayak gitu. Karena apa? Karena niat itu seperti saya bilang tadi, dia itu harus diubah pelan-pelan, perlahan-lahan. Kalau kamu lagi merasa niatnya nggak lurus, perangin niatnya. Kalau kamu lagi mau beramal, ada reminder dari Instagram, you spend more than 1 hour in Instagram today. Nggak boleh sama HP saya. Nah, kalau misalnya kalian pengen beramal, misalnya pengen beramal 10.000, tapi banyak orang, jadi kelihatan takut ria kayak gitu kan. Jangan berhenti beramal, tetap kalian tuangin 10.000-nya, langsung kalian lawan. Enggak, gue nggak ria kayak gitu. Gue amal buat dia, bukan buat ria kayak gitu. Jadi diperangin niatnya. Karena yang namanya niat yang salah itu bukan dihindari, tapi diperangi. Jangan sampai kita berhenti ngelakuin sesuatu karena niatnya salah. Kayak nulis, kita nulis pengen terlihat keren, pengen di-like sama orang, pengen pamer kalau kita habis dapat ini, habis ngelakuin ini. Itu emang mungkin ada niatan-niatan kayak gitu. Tapi kalian kalahkanlah sama niat-niat. Oke, pokoknya kalau aku nulis mungkin ada yang baca di belahan bagian sana, di belahan bumi bagian sana, yang bakal mendapat manfaat dari apa yang saya tulis kayak gitu. Karena ya pada akhirnya mungkin ya kalian berhenti nulis karena takut niatnya belum lurus, tapi ada orang yang nggak jadi terinspirasi, ada orang yang nggak jadi bahagia karena perantara kebahagiaannya tulisan kamu. Kayak saya, kalau saya nggak jadi dokter mungkin kelak kayak gitu, bakal ada orang yang nggak jadi sembuh karena perantara kesembuhannya adalah saya. Jadi jangan sampai niat saya kalau jadi dokter keren, duitnya banyak kayak gitu kan. Benar, banyak. Sekarang nggak sebanyak dulu kayak gitu. Saya bukan berarti saya berhenti jadi dokter karena saya dalam tanda kutip niatnya buat dapat duit. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau emang masih merasa niatnya masih belum lurus, tolong pelan-pelan diperangin niatnya. Oke, kalau misalnya sekarang niatnya masih tergeser dikit dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang dalam tanda kutip egoisitas gitu, hal-hal buat diri sendiri, ditambahkanlah niatnya buat orang lain. Atau nggak tulis aja di tembok kayak gitu. Pokoknya kalau nulis niatnya harus buat orang lain. Kalau nulis nggak usah cek like kayak gitu. Atau apapun lah kayak gitu. Karena saya pribadi sempat ya dalam tanda kutip berada di fase-fase kayak gitu. Sampai saya berhenti nulis beberapa lama gara-gara saya merasa kalau ini mah aku nulis cuma buat dilihat orang doang kayak gitu. Sampai waktu itu pas zaman kuliah ada seorang guru bilang gini sama saya, kalau kamu berhenti nulis, mungkin ada orang-orang yang juga berhenti terinspirasi. Ada orang yang berhenti hidup. Ada orang yang berhenti dapat hal baik karena perantaranya tulisan. Jadi jangan egois teman-teman. Kalau kalian berhenti karena niat kalian masih belum lurus, jangan egois. Kalau nggak bisa nulis buat diri sendiri, menulis buat mereka, buat orang-orang yang bakal mendapatkan manfaat dari apa yang Kak, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Maaf kalau banyak. Lebih baik mana nih, Kak, antara menaruhkan diri untuk mengemban amanah atau menunggu ditawarkan amanah itu terlebih dahulu di saat yang bersamaan juga belum pernah mengenggam amanah tersebut itu kan, program yang pengalaman. Ini fase-fase mahasiswa banget nih, kangen saya. Gimana sering banget ini amanah kayak gitu ya. Kalau saya pribadi, orang yang percaya kalau amanah itu diberikan ya, bukan diminta. Jadi cara terbaik untuk mendapat amanah itu dengan ini ada waktu sama orang lain. Gitu. Kak, tahan ini waktu udah pengen habis. Coba kita bikin sesi keduanya ya, Kak. Saya selesaiin dulu.
Waktunya tuh? tinggal 10 detik lagi, saya selesain dulu baru